Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Kali ini kita akan membahas kewajiban dan keharusan berbakti kepada orang tua berdasarkan dua surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-17 Al-Isra ayat ke-23 dan juga surah ke-31 atau surah Luqman ayat ke-14. Sebetulnya ada lebih dari puluhan ayat yang menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini kita akan membahas dua ayat saja, semoga bisa mewakili dari keseluruhan. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu surah Al-Isra ayat ke-23. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia atau Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor tersebut ialah pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Termasuk dalam pengertian menyembah Tuhan selain Allah adalah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua benda yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh karena itu, yang berhak mendapatkan penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka apabila ada manusia yang memuja benda atau kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat. Karena semua benda-benda itu adalah makhluknya, yang tidak berkuasa memberikan manfaat dan tidak berdaya untuk menolak kemudaratan, sehingga tidak berhak untuk disembah. Nah, untuk yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Penyebutan perintah ini setelah perintah beribadah hanya kepada Allah memiliki maksud agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu dan bapak mereka. Betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik pada saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah jika berbuat baik kepada kedua orang tua dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya, yang diletakkan Allah dalam urutan kedua setelah kewajiban manusia beribadah kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, kasih sayang dan usaha kedua ibu bapak telah dicurahkan kepada anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang soleh, serta terhindar dari jalan yang sesat. Maka sepantasnya lah jika kasih sayang yang tiada taranya. Alasan yang kedua, anak-anak itu adalah belahan jiwa dari kedua ibu bapak mereka. Untuk alasan yang ketiga, sejak masih bayi hingga dewasa, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Maka seharusnya anak-anak menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa nikmat yang paling banyak diterima oleh manusia adalah nikmat Allah. Sesudah itu nikmat yang diterima oleh kedua orang tua mereka. Mereka juga penyebab adanya anak, sedangkan Allah adalah penyebab pertama atau hakiki. Nah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua pada urutan kedua setelah kewajiban manusia beribadah kepada Allah. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa apabila salah seorang di antara kedua ibu bapa atau kedua-duanya telah berumur lanjut sehingga mengalami kelemahan jasmani dan tidak mungkin lagi berusaha mencari nafkah, mereka harus hidup bersama dengan anak-anak mereka agar mendapatkan nafkah dan perlindungan. Menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk memperlakukan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, serta menghormati mereka dengan rasa syukur atas nikmat yang pernah diterima dari keduanya. Dalam ayat tadi, terdapat beberapa ketentuan dan sopan santun yang harus diperhatikan anak terhadap orang tua mereka. Yang pertama, seorang anak itu tidak boleh mengucapkan kata kotor dan kasar meskipun hanya berupa kata "ah" kepada ibu dan bapak mereka, karena sikap ini adalah perbuatan yang kurang disenangi. Keadaan seperti itu seharusnya disikapi dengan sabar, sebagaimana perlakuan orang tua ketika merawat kita saat kecil. Terus untuk yang kedua, seorang anak tidak boleh menghardik atau membentak kedua orang tua mereka, sebab bentakan itu akan melukai perasaannya.
Menghardik kedua orang tua itu mengeluarkan kata-kata kasar pada saat si anak menolak atau menyalahkan pendapat mereka, sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Larangan menghardik dalam ayat ini adalah sebagai penguat dan larangan mengatakan yang biasanya diucapkan oleh seorang anak ketika orang tua mereka pada saat itu tidak menyetujui pendapat mereka. Terus untuk yang ketiga, hendaklah anak mengucapkan kata-kata yang mulia kepada orang tua. Kata-kata mulia itu ialah kata-kata yang baik dan diucapkan dengan penuh hormat, yang menggambarkan adab sopan santun dan penghargaan penuh terhadap orang lain. Oleh karena itu, jika seorang anak berbeda pendapat dengan orang tua, hendaklah ia tetap menunjukkan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar bersikap rendah hati dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Yang dimaksud dengan sikap rendah hati dalam ayat ini adalah menaati apa yang mereka perintahkan, selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Taat kepada kedua orang tua mereka merupakan tanda kasih sayang dan hormat mereka yang ditegaskan bahwa sikap rendah hati itu haruslah dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dibuat-buat untuk sekedar menutupi celaan atau menghindari rasa malu pada orang lain. Sikap rendah hati itu hendaknya betul-betul dilakukan karena kesadaran yang timbul dari hati nurani. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mendoakan kedua orang tua mereka agar diberi limpahan kasih sayang oleh Allah sebagai imbalan dari kasih sayang keduanya dalam mendidik mereka ketika masih kecil. Ada beberapa hadis Nabi yang memerintahkan agar kaum muslimin berbakti kepada orang tua mereka. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi meminta izin kepadanya agar diperbolehkan ikut berperang bersamanya. Lalu Nabi bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang laki-laki itu menjawab, "Iya ya Rasulullah." Dan Nabi juga menjawab lagi, "Maka berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu." Itu riwayat Imam Muslim dan Al-Bukhari dalam bab Al-Adab. Berbakti kepada kedua orang tua itu tidak cukup dilakukan pada saat mereka masih hidup, akan tetapi terus berlanjut meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Adapun tata caranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah SAW ditanya, "Masih adakah kebaktian kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Rasulullah menjawab, "Ya, masih ada 4 perkara, yaitu mendoakan orang tua kepada Allah, yang kedua meminta ampunan bagi mereka, yang ketiga menunaikan janji mereka, yang keempat menghormati teman-teman mereka, serta menghubungkan tali persaudaraan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kamu, kecuali dari pihak mereka. Maka inilah kebaktian yang masih tinggal yang harus kamu tunaikan, sebagai kebaktian kepada mereka setelah mereka meninggal dunia." Nah, sekarang mari kita lanjut untuk sedikit membahas mengenai ayat yang kedua, yaitu pada surah ke-31 atau surah Luqman ayat ke-14. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanyalah kepadaku kamu kembali. Alasan mengapa seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibunya disebutkan dalam ayat tersebut. Namun tidak disebutkan alasan yang sama untuk berbuat baik kepada bapaknya. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan dan pengorbanan yang dialami seorang ibu dalam mengandung, melahirkan dan merawat anaknya jauh lebih besar daripada yang dialami oleh seorang bapak. Ibu mengandung dan melahirkan seorang anak dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, serta menyusui anaknya selama 2 tahun dengan memberikan ASI yang mengandung segala zat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Oleh karena itu, anak wajib berbuat baik kepada ibunya sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya. Rasulullah juga memerintahkan agar seorang anak lebih mengutamakan berbuat baik kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang menyebutkan bahwa anak harus berbakti kepada ibunya 3 kali lipat sebelum berbakti kepada bapaknya. Al-Quran juga menetapkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anaknya selama 2 tahun, dengan pengertian bahwa masa menyusui 2 tahun itu adalah bagi ibu yang ingin menyusui secara sempurna. Namun jika ada hambatan atau kesulitan, maka menyusui bisa dikurangi sesuai kebutuhan. Selain itu, Al-Quran juga menekankan pentingnya bersyukur kepada kedua orang tua atas segala pengorbanan dan kasih sayang mereka, serta menegaskan bahwa manusia akan kembali kepada Allah dan memperoleh pembalasan yang adil atas perbuatan baik dan buruk mereka. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala, sementara perbuatan buruk akan mendapatkan azab. Dalam konteks perbaruan, penggunaan ASI sebagai contoh kebaikan ibu kepada anak bisa diperbarui dengan penekanan pada peran-peran ibu dalam mendidik anak, memberikan kasih sayang dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Selain itu, penekanan pada penghargaan terhadap kedua orang tua bisa diperkuat dengan contoh-contoh konkret yang relevan dengan zaman dan konteks yang kekinian. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.